sore, selamat petang teman-teman Kompare. Saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa ya, teman-teman. Ini tanggal 13, berarti besok tanggal 14 Februari. Besok kira-kira apa yang ada di benak teman-teman? 14 Februari biasanya teman-teman bikin acara ya, memperingati atau merayakan hari Valentine. Nah, dalam kondisi sekarang kan memang kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa saling mengucapkan langsung, kita tidak bisa merayakan bersama hari Valentine ini. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang hari Valentine atau hari kasih sayang, sebenarnya kita akan ingat gitu ya. Yang pertama adalah sejarah tentang terjadinya atau diperingatinya 14 Februari ini sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang. Mungkin banyak mungkin banyak referensi tentang sejarah adanya atau orang memperingati hari Valentine ini. Salah satunya adalah tentang Pastor Valentinus yang pada saat itu menentang kebijakan Kaisar Romawi yang melarang warganya untuk menikah, karena ketika mereka menikah akan mempengaruhi semangat mereka untuk berperang. Namun oleh Pastor Valentinus ini tidak istilahnya dia tidak setuju. Kemudian dia secara diam-diam menikahkan pasangan-pasangan pada saat itu, dan ini akhirnya diketahui oleh Kaisar, dan akhirnya Pastor Valentinus ini dihukum mati. Nah, ini hanya salah satu referensi saja. Sebenarnya banyak referensi yang bercerita tentang terjadinya hari atau tanggal 14 Februari menjadi hari kasih sayang atau Valentine. Tapi kita tidak akan berbicara tentang hal itu, karena apa? Itu tidak penting bagi saya ya, itu tidak penting kenapa terjadi. Tetapi yang penting adalah semangatnya, semangat kasih sayang itu yang sudah ditunjukkan oleh Pastor Valentinus ini dalam menyatakan atau menguatkan rasa kasih sayang itu. Memang Valentine atau kasih sayang ini selama ini dirayakan, diperingati atau dilakukan seolah-olah itu hanya tentang kasih atau rasa sayang dari seorang laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Namun sebenarnya terlebih dari itu, kasih ini ada itu sangat luas, karena Tuhan sendiri yang meneladani tentang kasih. Seperti tadi yang kalau tadi kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai dengan 9 tadi, kita bisa tahu wujud kasih itu seperti apa, ciri-ciri kasih itu seperti apa. Jadi bagaimana kasih itu dinyatakan bahwa kasih itu sabar, tidak iri, tidak membenci, tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi itu ciri-ciri kasih yang harus kita miliki. Jadi kita bisa merasakan sendiri apakah kita pengasih atau tidak, itu kan ketika apakah kita masih sabar menghadapi perlakuan orang lain, apakah kita bisa lemah lembut dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat itu ya memang harus kita tunjukkan dalam mewujudkan kasih itu sendiri, dan di situ dikatakan bahwa kasih itu yang terutama, dan mengasihi ini tidak hanya untuk dengan orang-orang yang kita sayangi, tidak hanya dengan orang-orang yang dekat dengan kita,
dengan orang yang sayang pada kita, pada orang misalkan keluarga kita, teman-teman baik kita, itu tidak. Tapi mengasihi sini diajarkan untuk semua orang. Bahkan boleh dibilang kita juga harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, ini satu hal yang ingin mari kita bahas bersama tentang kasih ini. Kalau kita mengasihi sesama kita, terlebih kita memang harus mengasihi Tuhan. Dan wujud dari mengasihi Tuhan itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama kita, mengasihi lingkungan kita. Lingkungan tidak hanya lingkungan yang ada orang-orang, tapi juga lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, alam yang sudah menyediakan energi bagi kita, dan ini semua harus seimbang gitu. Ketika kita mau mengasihi sama kita, ketika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengukur kita mengasihi sesama? Karena tadi boleh dikatakan bahwa kita mengasihi sesama itu ya seperti mengasihi diri kita sendiri, sehingga harus jelas gitu ya. Kita harus jelas mengasihi diri kita sendiri dulu untuk dapat mengukur mengasihi sesama. Dan ketika kita mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Tuhan. Karena apa? Wujud dari kasih kita pada Tuhan adalah mengasihi sesama. Karena sebenarnya ketika kita menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain, itulah wujud dari kita mengasihi sesama. Karena Tuhan tidak butuh ditolong, Tuhan tidak butuh untuk dikasihani, dibantu dan sebagainya. Karena Tuhan melebihi kita, Tuhan bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Ini teman-teman, jadi kita tidak berbicara tentang peringatannya yang kita rayakan setahun sekali setiap tanggal 14 Februari. Tetapi terlebih dari itu, bahwa kita memang diminta untuk selalu begitu ya, selalu mengingat akan bagaimana kasih itu harus kita lakukan pada sesama kita, terhadap lingkungan kita itu setiap saat. Jadi tidak harus menunggu setahun sekali. Jadi sering kita merayakan hal-hal yang mempunyai makna itu ya setahun sekali. Misalkan Natal, kita memperingati kehadiran Tuhan, kita merayakan kasih karunia Tuhan karena sudah Allah memberikan anak yang tunggal untuk menolong kita. Kehadiran Allah, mungkin kita sering kali membuat tema-tema yang indah. Kehadiran Allah, kehadiran Tuhan memberikan segala sesuatu yang indah pada hidup kita, menyelamatkan kita. Kematian Tuhan kalau kita Paskah membuat hidup kita dimenangkan dan sebagainya. Tetapi kalau hal itu, tema-tema itu hanya sebatas tema, kemudian misalkan kita rayakan dalam kehidupan kita, jadi merayakan tidak seremonial ya, merayakan dalam kehidupan kita, dalam arti melakukan apa yang menjadi hal-hal baik itu hanya setahun sekali, ya percuma saja. Jadi intinya bahwa merayakan sesuatu, mengingat, saya merayakan di sini adalah mengingat tentang makna dari suatu perayaan itu dalam kehidupan kita. Tidak sekedar seremonial, tidak sekedar bahwa hari besok kita Valentine, mari kita rayakan dengan saling berbagi. Tidak seperti itu. Jadi saya pribadi lebih setuju jika ketika kita merayakan pada hari itu untuk mengingat setahun ini apa ya yang sudah saya lakukan untuk mengasihi sesama. Jadi pada saat Natal pun juga demikian. Apa yang sudah saya lakukan ketika saya mensyukuri tentang berkat Tuhan dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita.
Saat ini pun ketika kita merayakan hari kasih sayang ini, kita bisa melihat selama setahun ini, sudahkah saya saling mengasihi? Sudahkah saya mengasihi orang-orang lain? Sudahkah saya bisa menolong, membantu orang lain? Jadi tidak sekedar perayaan kita rayakan dengan saling bertukar coklat misalkan, saling bertukar hadiah, saling memberi bunga, memberi selamat dan sebagainya. Terlebih dari itu bahwa kita akan mengingat selama setahun ini sudah kita lakukan belum. Kita evaluasi. Ketika kita memang belum cukup untuk memberikan perhatian kepada orang lain, mengasihi orang lain, ya kita bisa mengevaluasinya, kemudian kita harus memperbaikinya dalam tahun-tahun ke depan. Saya kira seperti itu. Jadi makna hari Valentine nggak usah kita ributkan, kontroversikan tentang asal muasalnya hari Valentine ini ada, tetapi terlebih pada bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu berdebat mengenai hari Valentine ini. Mungkin kita tahu banyak orang yang menentang juga perayaan hari Valentine ini, dianggap sebagai budaya Romawi, budaya Eropa, budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, itu nggak usah dipermasalahkan. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sikap kita dalam melihat kondisi yang saat ini. Saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengungkapkan atau mengimplementasikan kasih itu dalam hidup kita. Banyak orang butuh bantuan. Bantuan tidak harus berupa materi, waktu, kesempatan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kita bisa saling mendoakan, saling bersua walaupun melalui media online dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan saat ini, banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupannya karena sakit, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Itulah bisa kita ungkapkan rasa kasih kita pada sesama. Misalkan teman kita saat ini sedang sakit, kita bisa memberi dukungan. Apalagi maaf teman-teman yang saat ini mungkin menderita sakit karena COVID-19. Nah, itulah bisa banyak hal kita bantu mereka. Bantu tidak harus seperti memberikan sesuatu yang mereka butuhkan berupa makanan, minuman dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Namun juga bisa kita terus kontak dengan mereka. Kita dukung dalam doa, kita sua baik dengan WA atau video call dan sebagainya. Dan mungkin bagi teman-teman penyintas atau yang pernah menderita COVID ini juga mempunyai bisa menjadi memberikan bantuan bagi orang lain, terutama juga pada orang-orang yang sedang menderita COVID dan memiliki penyakit komorbid dan sebagainya, dengan mendonorkan plasma darahnya. Ini juga bisa menjadi wujud atau bentuk kasih kita pada sesama. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kasih ini. Jadi tidak sekedar kita bisa memberikan coklat, berbagi hadiah, atau mengirim bunga, dan tidak terbatas hanya orang-orang yang kita kasihi, mungkin pasangan kita, pacar kita, dan sebagainya. Tetapi bagi semua orang, lingkungan kita, dan itu sebagai wujud kasih kita pada Tuhan. Begitu teman-teman, intinya kita tidak usah mikir tentang kontroversinya, tentang referensi
referensi yang mungkin masih diperdebatkan, itu tidak penting. Yang penting saat ini bagaimana kita mengisi atau merayakan, memperingati, terserahlah, hari Valentine ini dengan sesuatu yang baik. Tidak hanya pada besok tanggal 14 Februari, tetapi bisa kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Tidak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan dan bisa kita lakukan terus-menerus. Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang penuh kasih dari Tuhan dan orang-orang yang ada bersama kami. Kami juga bersyukur Tuhan ketika saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk saling menyapa, untuk saling bersama berbincang. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama bersekutu di saat ini, walaupun tidak bersama-sama, tapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Saat ini kami diingatkan untuk saling mengasihi, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui ungkapan kasih kami bagi sesama kami maupun lingkungan kami. Tuhan selalu mengajarkan kasih dalam hidup kami. Amin. Kami juga mohon ampun Tuhan karena sampai saat ini kami belum mampu mengasihi sama-sama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami terus belajar dan Tuhan terus memampukan kami untuk mengasihi sama kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, setiap kami yang sakit, setiap kami yang saat ini menderita, setiap kami saat ini kekurangan, saat ini kami yang dalam kesulitan. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan membukakan jalan-jalan keluar bagi kami setiap kami mendapat permasalahan. Tuhan memberikan pertolongan ketika saat kami kesusahan. Tuhan memberikan kesembuhan ketika kami sakit. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya berkat Tuhan ini boleh menjadi berkat kami dan juga berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan hari kasih sayang. Tuhan memberkati.